Airnya nyala sih di sisi yang lain dari lantai yang atasnya lagi ya teman-teman. Nggak tahu ini dipakai buat apa ya. Nah jadi teman-teman, penginapannya itu kan deket banget sama stasiun kota ya, atau stasiun Beos. Daerah-daerah sini adalah stasiun Beos ya. Dan sebelah sini kalau kita lihat, ini Gereja Sion yang waktu itu pernah saya datengin ya. Dan penginapannya adalah di deretan gedung-gedung yang dulunya pasti jadul tapi udah banyak perubahan ya. Nah, untuk penginapannya sendiri ada di deretan ini ya. Kalau saya lihat masih ada beberapa bangunan penginapannya yang mempertahankan bangunan lamanya seperti itu. Ini Gereja Sion kalau di malam hari ya. Ini gereja ini udah ada sejak zaman VOC. Kalian bisa lihat sendirilah di videonya yang ada di sini. Saya sekarang mau lihat makamnya, makam-makam kuno. Kalau dari sini kelihatan nggak ya? Pohonnya udah nutupin banget sih. Cuma kelihatan dikit kayaknya, apa gimana nih? Nah itu masih kelihatan dikit ya teman-teman ya. Nih yang ini nih, yang saya zoom. Dan beginilah kondisi Gereja Sion kalau malam hari, kurang lebih ya seperti ini ya. Pada abad 20, kawasan di sekitar stasiun Beos dikelilingi bangunan kantor maupun gudang saat masa penjajahan Belanda. Deretan bangunan di penginapan ini pun dulunya merupakan bangunan kantor milik Belanda dan juga pengusaha dari timur asing. Tapi sayang banget saya tidak mendapatkan foto lawas dari penginapan kolonial Belanda ini. Meskipun begitu, saya mendapatkan sejarah lisan dari bapak penjaga penginapan kolonial Belanda ini. Saat masa jajahan Belanda, khususnya awal abad 20, bangunan penginapan kolonial Belanda ini adalah sebuah gudang. Entah untuk menyimpan barang apa dulunya, yang jelas bangunan kolonial ini sudah menjadi gudang dari salah satu kantor milik Belanda. Singkat cerita, setelah Indonesia merdeka, bangunan kolonial ini sempat kosong terbengkalai. Akhirnya pada tahun 1998, bangunan kolonial ini mulai direnovasi oleh pemiliknya menjadi sebuah tempat kos. Seiring berjalannya waktu, pemilik bangunan kolonial ini mulai menjadikan bangunan kolonial ini tempat penginapan. Mungkin tujuan awalnya untuk mendukung aktivitas pariwisata, mengingat bangunan kolonial ini berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Meskipun penginapan kolonial ini bernama Horas, pemilik gedung kolonial ini bukanlah orang Sumatera, melainkan seorang Tionghoa. Setidaknya itulah informasi sejarah lisan yang saya dapatkan dari bapak penjaga penginapan kolonial Belanda ini. Nah teman-teman, oke ya. Ya, nih lihat sendiri ya background saya ya. Jadi ini saya udah ada di kamar penginapannya. Harganya itu tadi diminta 100.000 ya untuk 12 jam. Terus meninggalkan KTP. Harga 100.000. Jadi seperti inilah kondisi. Jadi seperti inilah kondisi kamarnya ya. Nah sekarang biar kalian jelas, coba saya balik kameranya ya. Nah teman-teman, untuk pintunya ini ya tingginya ya nggak tinggi banget. Ini udah saya kayak berasa dikurung di dalam bunker ya. Jadi ada AC sih, cuma satu AC itu untuk 2 kamar ya. Jadi kamar sebelah juga seperti ini. Jadi kebagiannya setengah ya. Nah, sedangkan untuk kasurnya, kalian kalau nginep di sini akan tidur di bawah seperti ini ya, kayak kamar kos-kosan. Jadi saya pikir tuh ada dapat meja kecil lah gitu ya. Di kamar ini kalian bisa pipis ya, tapi kalau BAB jangan ya. Jadi di kamar ini juga ada semacam toilet kecil. Ayo coba kita lihat ya. Nah, seperti ini ya. Ini airnya nyala nggak? Coba sebentar ya. Oke, airnya nyala sih, cuma kayaknya saya nggak mau kencing di sini ya. Jadi untuk kebersihannya ya gitulah. Nah, sekarang kita lihat untuk tembok-temboknya ya. Ini ada saluran air ini pasti ya. Dan untuk di situ sebelah itu ada AC. Ini masih ada space ya ke kamar yang sebelahnya. Nah, jadi kalau di bagian kamar ini, masing-masing kamar kalian masih bisa suara tamu yang lain tuh lagi emprot-emprot ya. Karena ini emang udah ini banget, masih ada space untuk pasti suara kedengeran gitu ya. Tadinya saya pikir awalnya ya, meskipun harganya 100.000, saya pikir tuh ada meja kecil gitu ya untuk naruh barang kayak atau apa, tapi ternyata enggak gitu kan. Ya udah, kamar begini aja. Nah, sekarang kita balik lagi untuk ke kasur ya. Untuk kasurnya ya memang lumayan lebar sih. Untuk spraynya ini apa, kayak ada ininya loh, kerikil-kerikil debu gitu ya.
Nah, ini adalah kalian akan dapat bantal satu. Nah, itu punya saya. Tadinya saya pikir akan dapat meja, makanya saya tadinya tuh ini untuk berdoa gitu, untuk malam. Nah, tapi ternyata enggak. Selimut kita udah dapat. Dan ini adalah saklar lampu. Sekarang kita lihat dinding-dindingnya. Nah, ya ini udah kayak ini banget sih. Hampir nyentuh kepala sih ya. Ada laba-labanya. Ini kalau malam lagi tidur ketindihan ini nih laba-laba ya. Aduh, serem juga ini ya. Besok paginya saya langsung jadi Spider-Man gitu ya. Nah, seperti inilah untuk kondisi kamar ya, dan untuk kebersihannya. Dinding-dindingnya juga ya bisa lihat sendiri ya. Nah, seperti ini kurang lebih 100.000 untuk di penginapan yang ini ya. Ya udah, begini aja. Untuk kamar mandinya kalau kalian mau BAB bisa di luar. Saya lihat udah ada kamar mandi 2, cuma kondisinya kurang lebih sama ya. Kebersihannya nggak terlalu, ya begitulah pokoknya ya. Jadi nanti malam ayo kita coba lihat sekeliling. Mudah-mudahan saya bisa sampai ke lantai yang atas ya. Begitu, mantap. Saya mampir dulu ke sini. Tadinya saya pikir ini adalah sofa buat saya ngerokok, ternyata TV-TV yang merusak ya. Jadi untuk kamar mandinya ada di ujung sana. Kalau untuk yang BAB yang tadi saya bilang ya, jadi ada di sebelah ujung sana. Dan ini adalah deretan kamar-kamar yang ada di lantai 1, yang ada di lantai atas ya, masih ada di atasnya lagi. Teman-teman, sekarang kita coba lihat kamar mandinya ya, sesuai dengan yang tadi saya janjiin. Nah, ini kamar mandinya nih yang bisa untuk BAB ya. Ini rusak, itu rusak ya. Jadi kita masuk di kamar mandinya. Nah, seperti ini lah kamar mandinya ya. Kita kunci dulu, saya pengen pipis. Ini adalah situasi dan kondisi toilet di penginapan kolonial ini. Airnya juga nggak terlalu bersih ya, karena memang di Jakarta Barat ini airnya memang seperti ini gitu ya. Dan ini adalah toiletnya ya. Ya, jadi dengan harga sekian inilah gitu ya. Teman, kita coba naik ke atas ya. Mungkin sampai di lantai yang paling atas, nanti kita coba lihat di sana seperti apa. Nah, kita lihat dulu di bagian lantai yang ini ya. Nah, ini adalah lantai yang atasnya lagi dari kamar saya di bawah. Kondisinya seperti ini. Jadi beginilah seperti kos-kosan ya teman-teman. Yuk sekarang kita coba naik lagi ke atas ya. Itu bagian yang sebelah kanannya tadi. Di bawah seperti biasa kita juga masih bisa lihat ke bawah. Sekarang kita naik ke lantai yang atas. Dan di ujung juga ada kamar mandi ya. Kita lihat dulu kamar mandinya. Nah, seperti ini kamar mandi. Tapi kamar mandi yang atas ini masih agak lumayan ya. Tidak seperti di kamar mandi dekat kamar saya ya. Ini masih agak mending sih, cuma bau pesing gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada tangga lagi naik ke atas. Kamar-kamar tamunya seperti ini. Nggak apa-apa deh, kita coba naik ke atas ya teman-teman ya. Saya tapi lupa bawa ini nih, lupa bawa senter lagi. Ini adalah bagian rooftopnya teman-teman. Aduh, saya lupa bawa senter. Bisa nggak ya saya ambil bentar ya. Nah, oke teman-teman, saya udah balik lagi dengan membawa senter. Jadi sekarang kita coba lihat bagian rooftopnya ya. Nah, ini bagian rooftopnya. Bentar. Untuk bagian rooftop ini sebentar, ini ngeblur. Nah, bagian rooftop ini sepertinya dipakai untuk menjemur pakaian ya. Di situ kita bisa lihat ada jemuran-jemuran, dan juga di apa ya untuk ngejemur aja sih kayaknya ya teman-teman. Jadi seperti inilah rooftopnya. Sebenarnya rooftopnya enak juga buat ngerokok gitu ya, santai-santai, tapi kayaknya becek, jadi tidak enak untuk merokok ya. Nah, jadi sekarang kita coba untuk maju terus sampai ke depan situ ya. Nah, ternyata dipakai juga untuk menaruh barang-barang yang sudah tidak terpakai ya. Nah, ini adalah spring bed yang sudah tidak terpakai. Jadi sekarang kita maju terus, becek Nah, ini harus hati-hati. Oke, sekarang kita coba ke sana.
Dan untuk sebelah ujung sininya ya teman-teman, masih juga dipakai untuk banyak juga nih barang-barang yang nggak kepake disimpan di sini. Mungkin sebentar lagi ini akan dibuang juga sih. Jadi tadi saya ngelihat di sana tuh kan bagian atasnya ya ada bangunan kolonialnya ya. Coba kita lihat. Nah, untuk bagian kolonialnya ini dari sini ya, nah, ini baru kelihatan nih. Tapi kita nggak bisa lanjut ke sana karena terhalang sama seng-seng ini seperti itu. Teman-teman, jadi ini adalah bagian bangunan kolonial di penginapan ini ya. Nah, seperti itu. Jadi dulunya ini adalah sebuah gudang zaman kolonial Belanda yang belum diketahui pasti milik PT Belanda apa namanya ya. Saya cuma dapat info bahwa dulunya ini adalah gudang ya milik Belanda. Ketika Indonesia sudah merdeka, gudang Belanda ini juga difungsikan lagi sebagai gudang, tapi tidak begitu jelas sampai tahun berapa, hingga akhirnya sempat terbengkalai, bangunan kosong aja tadinya, akhirnya pada tahun 1998 direnovasi dan akhirnya dibuatlah penginapan di sini. Penasaran yang bangunan ini, sebelah ini apa ya di bawahnya ini? Oh, udah bangunan ini sebelahnya, kayak ada jalan kecil gitu, tapi nggak tahu kemana ini. Oh ya, bentar, ada yang ketinggalan. Ini bagian ini apa ya? Duh, nggak bisa ngintip lagi, Wah, tuh kayaknya entah ini ruangan apa, tapi kayaknya ini atapnya deh. Sepertinya ini masih ada ruangan lagi, tapi nggak tahu ini dipakai buat apa ya. Kurang tahu saya teman-teman, takut salah info saya. Jadi kita balik lagi aja. Ini kalau rooftopnya dibuat lebih rapi, dibuat lebih apa ya, berfungsi lah ya untuk para tamu, saya yakin mungkin akan banyak tamu yang lebih banyak lagi gitu. Kita sudah sampai di jalan untuk pulang ke bawah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin di rooftop ini gitu aja kali ya. Udah nggak bisa ada lagi yang bisa dieksplor ya. Ini soalnya bagian sana kayaknya sama aja sih kayak tadi ya. Oke, begitu, mantap teman-teman. Kesimpulan di konten kali ini apa ya, saya kayaknya harus balikin lagi ke kalian tentang penginapan kolonial yang ada di sini ya. Jadi kalau kalian yang lagi mampir ke Kota Tua kemalaman misalkan harus nginep di sini, ya silahkan. Kalaupun enggak mau ya nggak apa-apa. Memang kondisinya seperti inilah ya. Jadi saya kembalikan lagi ke kalian ya. Saya nggak mau ngejudge apapun. Intinya saya kembalikan lagi ke kalian. Seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.